الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazlat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membacakan kitabullah dan mentadaruskannya, mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka, wa hafatsumul malaikah, dan malaikat pun mengelilingi mereka, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah sebut mereka di sisi orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Allah sebut mereka, orang-orang yang berada dalam majlis tersebut, di sisi Allah, yang di situ di hadapan para malaikatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya muliakan, insyaallah malam hari ini kita akan membahas bekal menuju Ramadan. Bekal menuju Ramadan. Karena tidak lama lagi kita akan menjumpai Ramadan insyaallah, atau Ramadan menjumpai kita. Mana yang betul? Ramadan menjumpai kita apa kita menjumpai Ramadan? Iya. Nah, Ramadan pasti datang. Kita belum tentu. Iya. Belum tentu berjumpa dengan Ramadan. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim dari Ramadan wa sallimhu lana wa tasallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah kami ke bulan Ramadan dan perjumpakanlah Ramadan dengan kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, Ramadan ini merupakan nikmat, ya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba-hambanya waktu-waktu, musim-musim ibadah di sana. Musim-musim ibadah, musim-musim pahala.
Sehingga hamba tersebut bisa mengerjakan perbuatan yang sedikit untuk mendapatkan pahala yang banyak, untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Di antara waktu-waktu atau musim-musim tersebut adalah syahr Ramadan, adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menambah amal soleh kita, ya. Agar kita bisa menambah amal soleh kita. Nah, memperbanyak, ya, ibadah-ibadah dan memperbanyak pahala untuk bekal akhirat kita. Gimana ibu-ibu? Setuju nggak? Tolong dengarkan. Agak kemana ya konsentrasi Anda ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon kita dengarkan ya. Jadi yang pertama adalah bahwasanya Ramadan merupakan rahmat Allah yang harus kita sadari. Ramadan merupakan rahmat Allah atau nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya. Kalau kita nanti masih Allah berikan kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan yang akan datang, di Ramadan yang akan datang sebentar lagi ini, maka hendaklah kita bersyukur dan kita betul-betul manfaatkan bulan Ramadan tersebut. Ya. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang dahulu ikut bersama kita saum dan ikut bersama kita qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ikut bersama kita hari raya Idul Fitri. Namun sekarang mereka sudah tidak ada lagi bersama kita. Ya. Mereka sudah berada di alam kubur dan mereka berkeinginan untuk berjumpa dengan Ramadan. Ya. Salah satunya keinginan orang meninggal dunia adalah dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Ya. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya. Semoga aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nah, tujuan mayit, ya, atau keinginan mayit untuk kembali adalah untuk kembali ke dunia adalah beramal soleh. Maka kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, hendaklah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lalaikan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Ya. Bulan yang berkah. Ini harus kita sadari. Ya. Harus kita pahami dan harus kita berusaha untuk mendapatkan keberkahannya. Nabi SAW mengabarkan dan memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan, syahr mubarak. Sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Ya. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Nah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftah fihi abwabul jannah. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabul jahim. Dan di bulan itu ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu setan-setan di bulan tersebut. Nah, fihi lailatun khairu min alfi syahrin.
Di bulan itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan yang besar. Nah, jadi bulan Ramadan bulan yang barokah kata Rasulullah, syahrul mubarak, bulan yang barokah. Di bulan itu Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang merasa beriman, siapa yang mukmin, muslim, ya, siapa yang merasa muslim, mukmin dia kepada Allah Azza wa Jalla, dia dapat panggilan. Ya. Dia dapat panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mukmin dan mukminah, mukminah mencakup. Ya. Bukan mukmin saja, ini mencakup mukminah juga dipanggil. Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, ini panggilan Allah, panggilan Rabbul Alamin kepada orang-orang muslim mukminin, orang-orang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan amal soleh. Dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah yang agung, yaitu puasa. Dan puasa ini ibadah yang sangat agung, ya. Puasa yang sangat agung sekali. Kemudian, ya, dengan berpuasa tersebut, amal kita akan dilipat gandakan. Nah, sebagaimana dalam hadits qudsi Nabi SAW bersabda, ya, kullu amalin ibnu Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-ashru al-hasatu asyru amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Kalau Allah Azza wa Jalla illa siyam. Allah berfirman, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi amalan seseorang dilipat gandakan 1 sampai 10 kali kebaikan. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali kebaikan. Ya. Ila siyam, kecuali kata Allah, kecuali puasa. Artinya puasa lebih daripada itu. Ya. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Ya. Wa ana ajzi bi, dan aku yang langsung membalasnya. Ya. Allah langsung membalasnya. Jadi tanpa batas. Ya. Allah yang langsung membalasnya tanpa perhitungan. Dan ini rahmat Allah. Kita puasa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Difardukannya puasa, diwajibkannya puasa, ini adalah rahmat. Ya. Allah fardukan puasa itu rahmat. Kewajiban tersebut rahmat. Sehingga dengan itu Allah akan lipat gandakan, ya, pahala-pahala dia. Selama ini udah banyak dosa-dosa yang mungkin kita kerjakan. Dan pasti, ya, kita banyak berbuat dosa. Tidak ada anak Adam yang tidak berbuat dosa. Ya. Kullu ibnu Adam, ya, khata'. Setiap anak Adam itu sering berbuat kesalahan. Nah, maka kita sering berbuat kesalahan. Di sini di bulan Ramadan ini waktu untuk kita, ya, membayar kesalahan tersebut dengan pahala. Nah, di bulan itu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, dibuka pintu surga hakiki, ya, dibuka pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Nah, ikraman lis-shaimin min Allah azza wa jalla, untuk memuliakan orang-orang yang berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga ada yang berpendapat bahwasanya dibuka pintu surga
adalah dibuka jalan-jalan kebaikan yang menyampaikan kepada surga. Maka mudah orang untuk melakukan ketaatan di bulan tersebut. Nah, semua orang berpuasa. Kemudian di sana ada tilawatul Quran, ya, ada qiyamul lail. Ya. Yang sebelumnya kita nggak rajin jadi rajin di bulan Ramadan. Yang sebelumnya malas baca Quran jadi rajin di bulan Ramadan. Ini pintu-pintu kebaikan. Yang sebelumnya sedikit sedekah jadi rajin sedekah di bulan Ramadan. Ya. Bahkan Nabi SAW sendiri lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam, hina yaqul Jibril. Ya. Karena Rasulullah SAW ajadun nas. Beliau SAW orang yang paling dermawan. Wa ajadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yaqul Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Lebih dermawan lagi. Maka tidak masalah kita rajin, ya, kita lebih banyak amal saleh kita di bulan Ramadan, tidak masalah. Nabi juga lebih, ya, lebih dermawan di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tughal fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan, ya. Dalam hadis lain, maradatu al-jin, jin-jin yang memang fokus untuk menggoda manusia kepada keburukan. Itu yang dibelenggu, pentolan-pentolannya dibelenggu. Nah, wa fi lailatul khairun fi syahr, di dalamnya ada malam, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya amal soleh yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Satu amal soleh dilakukan di malam tersebut, pahalanya melebihi amal soleh yang dilakukan selama 83 tahun lebih. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka hendaklah kita apa? Bersemangat, ya, bersemangat dan bersemangat, ya. Kita habiskan, kita curahkan tenaga kita, ya, di bulan tersebut, dan terkhusus malam-malam akhir Ramadan untuk mendapatkan amalan atau pahala yang berlipat ganda, ya, amalan atau pahala yang berlipat ganda. Nah, di sini disahihkan oleh Imam Al-Albani fi Shahihil Jami'. Kemudian jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan bagi kita untuk melihat, ketika melihat bulan, bukan hanya Ramadan, melihat bulan, ya, hilal awal bulan, untuk berdoa, ya, membaca doa, yaitu Allahumma ahillahu bil amni wal iman wa salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardah Rabbi wa rabbukallah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Dalam riwayat lain bil yumni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah bulan, ya, tampakkan hilal tersebut bil amni wal iman, dengan membawa keamanan, ya, dan keimanan, aman dari segala yang ditakuti, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wassalamat wal islam, keselamatan, al-amni wassalamah, ya, dengan membawa keamanan dan kita tetap teguh dalam keimanan, maksudnya seperti itu, ya. Kemudian selamat, ya, dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, keburukan dunia dan keburukan agama, masih keburukan kita dalam urusan dunia dan urusan agama kita. Ini penting doa ini, karena mengandung apa? Mengandung banyak manfaatnya, ya. Zikir ini mengandung doa yang sangat besar. Wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan datangnya bulan tersebut dengan membawa taufik. Itu Allah berikan taufik kepada kita. Membawa apa ibu-ibu? Membawa, karena ibu-ibu gak konsen kayaknya.
Ya. Nah, membawa taufik. Taufik itu apa? Hidayah. Ya. Membawa petunjuk terhadap sesuatu yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Nah, jadi orang yang baca doa ini maka sangat pantas sekali dia mendapatkan keamanan dan keselamatan dan diteguhkan Islam dan keimanannya dan ditunjukkan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Rabbi wa rabbukallah. Ini khitabnya kepada bulan. Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah. Artinya bulan tidak memberikan apa namanya? Tidak mengatur alam semesta. Ya, tidak memberikan kebaikan dengan sendirinya. Ya, tidak menciptakan sesuatu. Hanya Allah yang memberikan hal tersebut. Maka kita minta Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tampakkan bulan dengan membawa kebaikan, keselamatan, ya. Jadi yang kita dari keburukan baik urusan agama maupun urusan dunia. Dan keteguhan dalam keimanan kita dan keislaman kita. Dan petunjuk agar kita bisa melakukan apa yang Allah ridhoi, yang kau ridhoi, yang kau cintai. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah. Nah, ini doa yang sangat agung, ya. Mudah-mudahan kita ingat doa ini, ya. Yang belum hafal bisa baca buku zikir, doa zikir. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbi wa rabbukallah. Sambil baca artinya agar kita bisa lebih memahami maknanya. Ini penting. Nah, ketika pergantian bulan, baik itu bulan Ramadan ataupun selain Ramadan, kita baca doa ini. Kita baca doa ini agar kita terus mendapatkan keselamatan dan keamanan, diteguhkan iman dan Islam kita, dan diberikan taufik untuk beramal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Nah, dan kita, ya, yang keempat adalah kita berdoa pada Allah agar kita dipertemukan Ramadan. Yang tadi kita sebutkan doanya, Allahumma salimni di Ramadan wa sallimhu li wa sallim li Ramadan wa tasallimu minni mutaqabbalah. Kalau ini domir saya, Allahumma salimni li Ramadan, ya Allah antarkan aku ke Ramadan, wa sallimhu li, dan antarkan Ramadan kepadaku, ya. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalan soleh dariku. Sebagai kata Yahya ibn Abi Katsir, kana muslimun yad'un, kaum muslimin, ya, ketika itu berdoa dengan doa ini, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallimhu li wa tasallam minni mutaqabbalah. Nah, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Nah, ini doanya. Pendek doanya, tapi kalau nggak hafal ya agak susah memang. Pendek, ya. Kalau nggak dihafal nggak hafal memang. Ya. Kalau nggak dihafal nggak hafal. Sependek apapun, kalau nggak dihafal nggak hafal. Sepanjang apapun doa atau ayat Quran, kalau dihafali hafal, ya kan. Mau 1 juz, mau 2 juz hafal, ya. Kalau dihafal. Nah, kapan lagi kita mau ngafal? Ustaz, saya sibuk ngafal. Justru sibuk itulah kita menghafal. Kapan lagi mau nunggu waktu luang, ya kan? Justru waktu sibuk itulah, waktu kita sempit itulah kita menghafal. Ya, cari waktu-waktu yang barokah. Kita luangkan waktu untuk menghafal. Nah, kalau nunggu waktu kosong, nanti malas pula, ya kan? Jangan nunggu waktu kosong, kosongkan waktu. Kosongkan waktu untuk menghafal, ya. Nah, karena kita sering mengosongkan waktu untuk WhatsApp, ya kan, buka WA, padahal kita sibuk, ya kan, tapi kita bisa mengosongkan waktu untuk buka WhatsApp, bisa mengosongkan waktu untuk melihat video-video. Nah,
kosongkan waktu juga untuk menghafal doa-doa dan zikir-zikir. Nah, harus bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian, ya kan? Tidak ada senang-senang kemudian dapat pahala besar, nggak ada. Ya, kata penyair, la yastami an-na'im bin na'im. Tidak berkumpul nikmat dengan nikmat. Artinya tidak berkumpul kita santai dengan membawa pahala nikmat yang besar, enggak. Mau pahala yang besar, jangan santai. Ya. Jangan santai. Mau banyak ilmu, jangan santai. Mau amal saleh yang banyak, jangan santai. Mau malam 1000 bulan, jangan santai. Tak berkumpul, santai-santai dengan pahala yang besar, gak berkumpul. Ya, harus kita teguh, harus kita berjuang, berjihad selama kita hidup. Ya, terus berjuang, baru kita akan mendapatkan apa? Kenikmatan. Tidak akan berkumpul nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Di dunia ingin nikmat, di akhirat ingin nikmat juga, enggak. Di dunia harus susah. Kita makan minum dan sebagainya, tapi kita harus susah-susah juga melawan hawa nafsu kita. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan apa? Kenikmatan, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, ya, ini berhubungan dengan fikih, dalam bekal Ramadan. Ya, selain yang di awal dan juga yang mengenai apa fikih Ramadan. Puasa itu ibadah, dan ibadah butuh kepada niat. Sahih? Niat. Ibadah butuh kepada niat. Puasa, ya, atau niat puasa. Niat puasa itu, atau puasa dulu kita bahas. Puasa adalah apa arti puasa? Menahan, ya. Arti puasa menahan. Nah, kata dokter, kamu jangan makan dulu, ya, sampai nanti maghrib baru boleh makan. Artinya puasa dulu, menahan dulu, jangan makan. Kalau makan nanti bisa, atau minum bisa merojol, ya kan? Nah, bisa keluar dari yang bukan tempatnya. Nah, ini puasa menahan. Puasa ngomong, berarti nahan dari ngomong. Kata Maryam, inni nazartu lirrahmani shoma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, ya. Tidak, inni nazartu lirrahmani shoma. Aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa. Puasa apa? Aku tidak akan bicara dengan manusia seorang pun. Ya, jadi Maryam tidak bicara. Ketika dia datang membawa bayinya, dia isyaratkan saja kepada bayinya. Kata orang, wahai Maryam, kamu ini, bapakmu ini bukan begitu-begituan. Kok ini kamu bawa anak, gitu kan? Fa asyara ilahi. Maryam mengisyaratkan kepada anaknya. Anak yang ngomong, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Qala ini Abdullah, kata anaknya, aku adalah hamba Allah. Anaknya yang ngomong. Nah, aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Itu secara bahasa. Secara istilah puasa adalah al-imsak, ya, minal muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'i al-fajri ila ghurbi syamsi. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan dari terbit matahari, ya, bukan, ya. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi kalau sudah azan, jangan makan lagi, karena terbit fajar, meskipun matahari belum terbit. Nah, insya Allah tidak ada yang seperti itu, ya. Itu puasa, ya. Itu puasa. Dan puasa ini niatnya di malam hari. Kalau Ramadan niatnya di malam
di malam hari. Apa kata Nabi? Man lam yubaitu siyam qabla al-fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi jangan lupa kita kalau mau puasa niatnya di malam hari. Ya. Baik niat untuk 1 bulan atau niat setiap malam. Nah, niat setiap malam. Kita niat pertama langsung niat 1 bulan penuh, ya kan? Setiap malamnya kita niat lagi. Seperti itu. Harus malam hari. Dan niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Jadi tidak perlu nggak mengucapkan dengan lisan? Tidak perlu. Sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, gitu kan? Tidak perlu diniatkan, itu lafaz niat. Niat itu dalam hati, adapun lafaznya di lisan. Dan tidak disunahkan melafazkannya, apalagi diwajibkan. Niat wajib, melafazkannya tidak wajib. Niat wajib, melafazkannya tidak sunnah. Tidak sunnah dan tidak wajib. Karena apa? Karena Nabi tidak melafazkannya. Para sahabat tidak melafazkannya. Kalau itu kebaikan, mereka sudah duluan daripada kita. Jangan kita anggap, oh, para sahabat mungkin tidak tahu niat, lafaz niat. Jangan kita anggap seperti itu. Mereka itu orang Indonesia, orang Arab. Fasih nggak mereka? Kita bahasa Arab belum selesai durusul lughat jilid 1, ya kan? Mereka bahasa Arabnya fasih, ngerti nawa itu, tapi mereka tidak melafazkannya. Kalau itu baik, pasti akan dilafazkan oleh para sahabat duluan. Rasul ajarkan. Karena kebaikan tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengatakan ini atau kebaikan ini disembunyikan oleh Rasul, maka dia telah menuduh Rasul berkhianat. Tidak usah ucapkan. Saat yang bagusnya mana? Yang bagusnya nggak ucapin. Kita harus punya barometer, punya ukuran kebaikan, bukan baik atau tidak menurut kita. Bukan. Barometernya apa? Rasul dan para sahabatnya. Sunnah-sunnah Rasul, ajaran Rasul, ini barometernya. Agar menghadirkan niat. Lafaz ini bisa mendorong hati menghadirkan niat. Tidak perlu, ya. Kalau itu perlu, telah dilakukan oleh Rasul para sahabatnya. Tidak perlu. Ya. Niat sholat juga nggak perlu dilafazkan, karena tidak ada contohnya seperti itu. Cukup hendaklah kita merasa puas dengan ajaran yang para sahabat Nabi merasa puas dengan ajaran Rasulullah. Para sahabat merasa puas dengan ajaran Rasulullah, mereka mendapatkan keridhaan Allah. Kita juga merasa puas agar kita mendapatkan keridhaan Allah radhiyallahu anhum. Ini ridha Allah pada para sahabat. Barang siapa yang tidak merasa puas dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, Muhajirin dan Ansar. Ya. Mereka sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita merasa puas juga terhadap ajaran Rasulullah sebagaimana para sahabat merasa puas. Dan ini kiaskan kepada seluruh amal ibadah. Ya. Ini terapkan kepada seluruh amal ibadah. Dalam merasa puas dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena mereka merasa puas. Dan mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari Rabbul Alamin. Dan terterus dalam Al-Quran. Dan dibaca sampai hari kiamat. Surah Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajiri wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini mengikuti mereka dengan baik. Siapa? Setelah mereka tabi'in, para tabi'in sampai kita, sampai hari kiamat, yang mengikuti mereka dengan baik dapat apa? Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Dan mereka juga ridho kepada Allah. Kenapa? Karena ridho terhadap ajaran Rasulullah yang sederhana, tidak perlu dibuat-buat. Nah, kiaskan dan terapkan pada semua ajaran atau amalan
dalam agama kita Islam. Belum azan kan? Azan. Jam berapa masuk waktu azan? Sudah azan ya? Iya, bukan kecepatan ya. Nah, masih banyak materinya nih. Nah, insyaallah kita azan dahulu. Insyaallah kita lanjutkan pada azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Nah, kita lanjutkan. Jadi niat puasa itu di dalam hati dan tidak dilafazkan karena tidak diajarkan melafazkannya. Kemudian yang keenam atau berikutnya mengenai pembatal-pembatal puasa, ya. Pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa yang pertama adalah al-jima' berhubungan. Ini ma'ruf insyaallah, ya. Di siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua adalah inzalul mani bil ikhtiyar, yaitu mengeluarkan mani dengan pilihannya sendiri. Ya. Kalau bukan dengan pilihan sendiri seperti mimpi, maka tidak batal. Orang tidur di siang hari misalkan, kemudian dia mimpi sehingga keluar maninya, maka tidak batal. Ya. Tidak batal. Nah, kalau dengan pilihan dia sendiri seperti onani, maka bisa membatalkan. Yang ketiga adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, tidak batal, ya. Iya kan? Habis 2 piring, rezeki dari Allah. Iya. Minum es jeruk lagi, Masya Allah, ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah SAW, man nasiya fa akala wa syarib, ya, falitima shaumahu fa innama at'amahullah asqa. Barang siapa yang lupa, dia makan dan dia minum, adalah dia menyempurnakan puasanya. Ya, sesungguhnya Allah memberikan dia makan dan dia minum. Nah, ini rezeki, ya. Rezeki. Nah, jadi kalau ada kawan rupo, diingatkan enggak kira-kira? Ingat ke ya? Ya. Puasa gitu kan, baru pempek ya, masukkan ke cukur, tidak jadi ya. Nah, yang keempat, makanan bima'anal akal wasyurb, yang serupa dengan makna makanan minum. Seperti apa? Infus ya, suntikan yang memberikan nutrisi ke lambung. Itu batal ya. Dia bisa kuat dengan infus ya kan, bisa bertenaga, ya. Tidak perlu makan dan minum dia. Nah, ini sama fungsinya, maka batal. Namun kalau suntikan hanya sekedar suntikan di kulit ya, bukan ke lambung, suntikannya, maka tidak batal ya, tidak batal. Kemudian at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Misalkan dia masukkan jarinya ke kerongkongannya, ya, dia masukkan supaya dia nanti batal puasa. Memang dia niat batal mungkin ya, supaya dia batal aku nak makan ya, ya, tipu daya ya. Nah, kalau muntah tidak sengaja tidak batal ya. Nah, man daral qai fala qada alaihi, barang siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak mengqada dia, ya, sempurnakan puasanya, tidak batal. Kemudian berikutnya adalah datangnya dari haid, ini bagi perempuan, dan nifas ya. Perempuan haid nifas ya, maka batal puasanya. Ketika dia sudah sahur pas jam 6 lewat 15 menit ya kan, jam 6.20 atau jam 19 berbuka ya. Jam 6.15 menit ternyata datang tamu ya, tamu yang membuat sedih ya, ketika itu batal puasanya ibu-ibu ya. Nah, anak gadis juga batal puasanya dan diwajibkan mengqadha ya, diwajibkan mengqadha. Kemudian berikutnya adapun hijamah, ini khilaf di antara para ulama ya. Khilaf di antara para ulama tentang hijamah atau bekam ya. Nah, banyak juga yang mengatakan tidak batal ya tentang hijamah ini. Namun kalau hijamah ya dengan kalau dia melemahkan maka bisa membatalkan ya. Kalau dia melemahkan orang yang dihijamah, dibekam, maka batal. Atau kalau yang menghijamah dengan menyedot ya,
Kayak zaman dahulu pakai sedot, disedot pakai mulut maka batal. Tapi kalau pakai alat tidak batal, ya. Itu hijama. Nah, pakai celak tidak batal, korek kuping tidak batal, ya kan? Ngupil tidak batal, ya. Kentut dalam air batal tidak? Kata orang dulu batal, ya kan? Kawan-kawan, ya. Tidak batal, ya. Jangan disamakan, ya. Yang bawah dengan yang atas, ya beda, ya kan? Nah, mulut yang atas beda, ya. Ya, masuk air nggak? Wallahu ta'ala alam, ya. Ini pembatal puasa. Kemudian berikutnya yang ketujuh, yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Nah, tadi pembatalnya harus kita ketahui, jangan sampai kita apa? Terjatuh dalam pembatal puasa, ya. Insya Allah ini udah ma'ruf. Ini pembatal yang sifatnya hissi, ya. Pembatal yang sifatnya hissi, yang bisa diindra. Ada pembatal yang lebih dahsyat lagi, ya. Kalau tadi membatalkan puasa, ada pembatal yang lebih dahsyat lagi, yaitu apa? Yang dia merusak pahala puasa. Puasanya nggak batal karena dia nggak makan, tapi pahalanya 0. Nah, pahalanya 0. Maka ini yang harus dilakukan seorang muslim, ya, yaitu dia janganlah puasa, ya, tapi tidak sholat 5 waktu. Puasa tapi tidak sholat, bisa jadi pahala puasanya 0. Nah, kemudian puasa dia tapi pandangannya nggak puasa, anggota badannya nggak puasa, matanya nggak puasa dari yang haram. Ini yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berpuasa, ya. Ini poin yang berikutnya sebelum yang sunnah. Poin yang berikutnya yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam berpuasa, yaitu dia harus melakukan sholat 5 waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah menjauhi yang haram-haram. Seperti apa? Pandangannya jangan dia tidak puasa, ya. Matanya harus puasa dari yang haram, telinganya puasa dari mendengar yang haram, ya. Hatinya harus puasa dari memikirkan yang haram. Anggota badannya harus puasa dari yang haram-haram. Harus seperti itu. Kalau tidak, ya, maka dia rentan terjatuh ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa hadis tersebut? Rubba shaimin laisa lahu muslimi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak ada bagian, ya, baginya kecuali apa? Haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak menjaga. Dia tidak puasakan juga anggota badannya. Dia tidak puasakan anggota badannya. Perhatikan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah firman, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa. Bukan agar kalian haus dan lapar, bukan. Bukan agar kalian haus, kalian puasa agar kalian merasa haus, agar kalian merasa lapar, bukan. Tapi agar kalian bertakwa. Bertakwa mata kita, bertakwa anggota badan kita, bertakwa telinga kita. Kalau kita tidak bertakwa, enggak tercapai tujuan puasa. La'alakum tattaqun. Nah, makanya, ya, murid-murid para sahabat, ya, mereka mengatakan, itu para tabi'in, ya, mereka mengatakan inna ahwana shaum tarkut ta'am wasyarab. Sesungguhnya puasa yang paling mudah puasa meninggalkan makan dan minum. Puasa ini paling mudah, meninggalkan makan dan minum ini mudah. Nah, ini mudah, ya. Tapi puasa, menjadikan anggota badan puasa ini yang susah, dan ini tujuan takwa. Ini tujuan tercapai takwa. Nah,
Kayak para sahih dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah dan para sahabatnya, ya, kalau mereka puasa, qa'adu fil masjid, mereka apa? Duduk di masjid. Mereka mengatakan, nahfadz siyamana, kami ingin menjaga puasa kami. Nah, ya kalau kita nggak bisa di masjid dari selama 30 hari gitu kan, ya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kalau di masjid kita nggak ngelihat apa-apa, ya kan. Ini para sahabat, ya, di masjid mereka jaga puasanya, di masjid, duduk di masjid terjaga puasa. Nah, kalau kita memang harus keluar karena memang kita memiliki kewajiban untuk bekerja dan lain sebagainya, maka jaga pandangan kita, ya, jaga telinga kita, jaga anggota badan kita, jaga lisan kita. Nah, ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man lam yada, kata Rasulullah SAW, man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu syarabahu wa syafatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan zur, dan amalan zur, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, karena nggak tercapai tujuannya. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum, ya. Bukan berarti kalau gitu saya nggak usah puasa, bukan. Tambah berdosa kamu kalau nggak puasa, ya. Karena puasa itu untuk Allah, dan kan kamu ada kewajiban berpuasa. Tapi ketika puasa tidak bisa meninggalkan makanan minum, Allah nggak butuh dengan dia. Ya. Apa qaula zur tersebut? Ucapan haram. Di antara zur dusta. Maksudnya secara umum ucapannya haram dan amalannya haram. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Maka ini PR besar bagi kita, ya, agar kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan tersebut, bisa mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ini kita tinggalkan qaul zur wal amal zur, ya, perkataan haram dan perbuatan haram. Lisan harus dijaga. Berarti, ya, dari banyak berkata. Makanya para salaf, ya, ketika puasa mereka banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Para a'immah, para salaf itu banyak mengatakan Al-Quran. Para sahabat mengatakan Al-Quran, banyak mengatakan Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali hatam di bulan Ramadan. Siang hatam, malam hatam. Ya. Imam Bukhari tiap hari hatam. Dan imam lain banyak juga yang hatam Quran. Ya. Imam Abu Hanifah semua hatam Quran. Imam Malik ke Quran semua. Ya. Quran semua. Nah, waktu mereka itu barokah. Ini keberkahan waktu mereka. Kita, masya Allah, ya. Ya, yang masih BTA ya tetap teruskan baca, ya, belajar BTA. Ya. Apa BTA? Iya, baca terus Al-Quran. Yang belum selesai Iqra'nya belajar. Hatamkan di bulan Ramadan. Hatam Iqra'. Nah, ini ikhwah sekalian harus, ya, kadang sebagian ikhwah itu rajin ngaji, ikut kajian, tapi dia tidak memperhatikan tilawah dia nggak bisa baca Quran. Ini celah bagi kita yang kita menisbahkan pada salaf. Para salaf itu rajin baca Quran. Nah, ya, ini celah bagi orang, rajin ngaji tapi nggak bisa baca Quran. Ya, ini aliran apa? Nggak bisa baca Quran, tapi kayaknya sok-sokan gitu kan, jenggotan tapi nggak bisa baca Quran, kan jadi celah. Bahasa Arab nanti,
Quran dulu. Setelah Quran baru ningkat bahasa Arab. Quran dulu. Jangan jadi celah ya. Ini miris ya. Saya udah puluhan tahun atau belasan tahun ngaji, tapi ternyata tidak bisa baca Quran. Ini kan miris. Sebagian ikhwan seperti itu. Nah, maka kita perbaiki din kita, juga perbaiki tilawah kita ya. Perbaiki tilawah kita. Baca Quran dengan tajwid juga. Belajar kita. Nah, mudah-mudahan di sini sudah bisa semua baca Qurannya, insyaallah. Kalau yang belum bisa langsung daftar ke panitia ya. Mungkin panitia buka pendaftaran Quran ya kan? Iya. Harus ya, hidupkan juga masjid ya, dengan tilawatul Quran. Nah, setelah tilawat Quran nanti naik hafalan Al-Quran disama jadilah ya kan. Nah, kita lanjut ya. Kemudian yang berikutnya sebentar lagi insyaallah yang disunahkan ya, yang disunahkan yaitu yang pertama adalah sahur dan mengakhirkan sahur. Ini disunahkan. Jangan sampai tidak sahur ya. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Ustaz, aku kuat tidak asal sahur. Jangan. Meskipun kamu kuat tapi kamu enggak mau berkah. Ambil sunnahnya, berkahnya. Seteguk jadilah ya. Kemudian diakhirkan sahur tersebut. Jangan sahur itu terlalu malam. Jam 12 sudah sahur, jangan. Ya. Nanti lapar lagi habis subuh ya kan. Bangun subuhan lapar lagi. Maka nanti sahurnya ya. Nanti sahurnya pas jam 4 tafadhol sahur ya kan. Dan berhenti sahur, waktu berhenti sahur ketika azan subuh. Ditandai dengan azan subuh. Hasilnya fajar shadiq ya kan. Fajar shadiq berhenti, ini berhenti waktu makan sahur. Kalau mau berhenti sebelum itu enggak masalah. Untuk persiapan sholat ya. Misalkan dia selesai sudah 10 menit sebelum azan selesai ya. Mau ke masjid enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang belum atau yang kesiangan atau yang menjelang azan dia masih ada kesempatan. Jangan imsak gitu kan? Enggak. Belum imsak. Ya, imsak itu kata Allah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas benang putih dari benang hitam yaitu terbit fajar shadiq. Itu sebelum itu masih kulu washrabu, diperbolehkan makan dan minum dan berhubungan diperbolehkan sampai terbit waktu fajar, waktu subuh. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, ya sunnah yang kedua adalah ta'jil fitr, mengakhirkan menyegerakan berbuka. Kapan disegerakan berbuka? Jam berapa? Jam 5 pas setengah 6. Bukan ya. Menyegerakan berbuka adalah ketika waktu tenggelam matahari gitu kan. Ya. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad wajaba waqad aftara as-shaim. Jika malam sudah datang dari arah sana dan siang sudah berlalu dari arah sana, maka sudah apa? Berbuka orang berpuasa. Artinya sudah ghurub. Ini waktu berbuka, segerakan langsung. Takjil ya, mendahulukan. Ya. Nah, jangan korupsi waktu ya. 5 menit lagi langsung minum, bukan. Nah, itu bukan menyegerakan, itu membatalkan ya. Itu membatalkan puasa. Kalau menyegerakan ketika waktunya segera. Ah, gitu ya kan. Kalau sebelum waktunya bukan menyegerakan, namanya membatalkan. Nah, kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khair ma'ajil fitr. Manusia ini terus berada di atas kebaikan selama mereka mendahulukan apa menyegerakan berbuka. Kalau kita mau baik urusan agama kita, dahulukan berbuka. Segerakan maksudnya. Segerakan berbuka. Ini kata Nabi, la yazalun nasu bi khair. Manusia akan terus baik kondisinya selama mereka menyegerakan berbuka. Kadang sebagian orang nunggu azan selesai baru minum. Iya.
Anda pernah tempo hari sama teman ke rumah dia di Gelumbang, ya. Pas azan, kalau Ana udah minum duluan kan, tapi ketika di rumah dia udah minum, jadi nunggu mereka minum gitu kan. Karena juga kita dulu masih SMA ya kan, belum tahu manhaj salaf, belum tahu ya. Nah, jadi belum minum, tunggu azan selesai, lama juga azannya ya, lama kita nunggu ya. Haus, lapar, makan dan dihidangkan gitu kan di rumah kawan. Setelah azan selesai baru minum, masya Allah ya. Tidak tahu manhaj, ya. Jadi ikut-ikutan saja dulu, ya. Nah, yang ketiga adalah al-fitru ala rutubat, berbuka dengan rutop, ya, kurma mengkal, ya itu. Bukan tamar. Kalau tamar kurma kering, ya. Kurma basah. Nah, jadi kalau ada kurma basah itu duluan, rutubat, rutop, kurma mengkal. Nah, kalau nggak ada rutop baru tamar. Nggak ada tamar baru dengan air. Ini Nabi SAW seperti itu, ya. Bila hadiskan Rasulullah SAW yuftiru ala rutubat. Nabi berbuka dengan rutop, ya. Qabla nyusoli, sebelum sholat. Ini takjil namanya. Makan rutop dulu baru sholat. Bukan makan nasi, ya, makan rutop. Nasi nanti, ya, makanan sedang dulu, ya kan, karena kita mau sholat, ya, menyegerakan sholat, ya kan, di awal waktu. Rutobat, makan rutop dulu. Nah, makan rutop, ya. Rutop itu ganjil. Rutobat ini rutobat banyak, ya. Jamak paling sedikit 3, ya, minimal 3 makan rutop itu. Mau 4, 5 boleh, ya, minimal 3 rutobat, minimal untuk jamak. Kadang satu rutopnya, satu tamarnya pempek 2, ya. Bukan itu, ya, bukan ala rutobat itu, ya, tapi ala pempek, ya, itu. Jadi rutobat sebelum sholat. Fa'ilam takun rutobat fa'ala tamarat. Jika tidak ada rutobat, dengan tamarat, dengan tamar, kurma kering, tidak apa-apa. Ada kurma kering-kering itu nggak apa-apa, ya. Tapi yang bagus rutobat. Fa'ilam takun hasawat min ma. Jika tidak ada, maka teguk, ya, beberapa teguk air. Jika tidak ada. Nah, jadi kalau di masjid hanya takjilnya rutobat atau tamarat, jangan kecewa. Ini sunnahnya, kan. Rutop, makan sama rutop. Kalau buka bersama, kalau mau buka di rumah ya tidak salah, ya. Ya. Buka boleh buka bersama, boleh buka di rumah, ya. Dan tidak wajib buka bersama, ya. Karena buka ini ya kayak makan biasa, makan bersama, makan sendirian juga, ya. Sunnahnya buka bersama enggak? Sunnahnya berbuka, ya, meskipun tidak bersama-sama, ya kan. Makan, ya, makan bersama, ya. Makan sendirian sama saja, makan hukumnya boleh-boleh saja. Nah, jadi kalau mau buka di rumah atau buka di masjid boleh-boleh saja. Ada rutobat. Jadi siapkan rutop, kurma mengkal, ya. Kalau nggak ada kurma kering, sukari lumayan, ya. Ini agak basah, ya kan, sukari tunis, ya, atau palm fruit itu, ya, basah. Ya, nah. Kalau yang kering itu rutop, yang kering-kering itu ada kurma kering, ya. Yang sudah mengkerut itu, nah itu, ya, itu kurma kering, ya. Ya. Dan kemudian di antara yang disunahkan adalah al-iktsar minas shadaqah, memperbanyak sedekah, ya. Karena Nabi juga memperbanyak sedekah. Wa tilawatul Quran, perbanyak tilawatul Quran. Ya, kita lihat para salaf tadi sampai ada riwayat Utsman bin Affan menghatamkan dalam 1 rakaat. Ya. Tidak tahu gimana, ya. Ini gitulah nukilannya, keberkahan. Ini nukil dari para ulama kita, ya. Seperti itu. Baca Quran itu, ya, memang baca Quran itu petunjuknya 3 hari paling cepat. Kata Nabi, kurang dari 3 hari nggak akan bisa memahami maknanya. Namun ini kata ulama, ini selain Ramadan, ya. Kalau di bulan Ramadan disunahkan perbanyak, ya. Nabi baca Quran terus sama Jibril tiap malam, dari Quran tiap malam. Mudaratul Quran itu bisa dengan saling simak Quran, bisa, atau baca sendiri, atau dengan apa namanya,
kalau majelis ilmu itu mudarasah Quran juga. Ya, mudarasah maknanya atau mudarasah lafaznya. Lafaznya dengan hafalan, maknanya dengan belajar, ya. Dengan apa? Pelajari agama. Mudarasatul Quran. Nah, ini para ulama ya banyak baca Quran, menghatamkan berkali-kali hatam. Paling tidak ya kita tuh sebulan sekali jadilah ya. Kalau kita sebulan sekali tidak apa-apa ya. Mungkin sebelum Ramadan kita tidak pernah hatam. Ketika Ramadan jangan sampai ya. Sekali jadilah. Kalau lebih alhamdulillah 2-3 kali ya. Insyaallah. Di mana salah kita daripada para sahabat itu ya? Ya. Apa waktunya ya, keberkahan waktu. Mereka berkah waktunya. Kemudian kesibukan ya. Ya, kesibukan. Ya, mereka udah terbiasa Quran, jadi gampang baca Quran, ya kan? Tapi kalau yang tidak bisa terbiasa Quran, kan agak susah ya. Jus yang tidak pernah dibaca gimana? Sulit kan? Tapi kalau jus aman kan mudah bacanya. Jus yang tidak pernah dibaca, banyak belepotan kita bacanya. Maka sebenarnya persiapannya sebelum Ramadan. Persiapan baca Quran agar cepat baca Quran sebelum Ramadan. Kalau udah biasa akan cepat ketika Ramadan. Nah, kemudian ya disunahkan berdoa ya, doa ketika doa orang yang berpuasa ini masuk doa yang mustajab ya. Salah satu da'wat la turat, 3 doa yang tidak dikabul, yang tidak ditolak. Da'watul walid, doa orang tua, doa shaim, doa orang berpuasa. Wa da'watu musafir, doa orang yang safar. Dan hadis yang lain 3 doa yang tidak ditolak, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Wal imamul adil wal mazlum, imam yang adil dan orang yang dizolimi. Jadi orang berpuasa termasuk yang diijabah doa. Banyak-banyak doa kebaikan. Ya. Banyak-banyak doa kebaikan. Berikutnya adalah al-ijtihad fi salatul lail atau qiyamul lail. Bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail, salatul lail. Salat tarawih. Qiyamul lail itu ya. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam. Ya, baik dengan tilawah, baik dengan salat, baik dengan doa atau zikir. Itu qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan ya, iman wa ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, jadi hidupkan malamnya. Puasanya juga demikian, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi banyak ampunan di luar Ramadan, diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita saja yang bisa memanfaatkannya. Ya. Ketika start datang Ramadan, gas full. Ya. Ketika malam terakhir, tambah gasnya, gitu kan? Tambah. Ya. Kemudian yang sebelum terakhir adalah membaca doa yang masyru' ketika berbuka puasa. Zahabadz dhama'u wa batalatul uruku wa tsabatul ajru insyaallah. Ini hafalkan doanya. Tulis di rumah biar dibaca di meja makan gitu kan. Zahabadz dhama'u wa batalatul uruku wa tsabatul ajru insyaallah. Nah, adapun doa Allahumma lakasum tu, maka ini dhaif ya. Tidak usah dipakai. Pakai yang hasan atau sahih. Ya, zahabadz dhama'u. Ya, zahabadz dhama'u, telah hilang dahaga. Wa batalatul uruku, urat-urat telah basah. Wa tsabatul ajru, dan pahalanya tetap insyaallah. Nah, pakai yang disunahkan saja. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Lebih kurangnya seperti itu. Ketika Ramadan ya, adalah kita betul-betul mempersiapkan diri puasanya dan qiyamul lailnya ya. Kemudian di malam-malam i'tikaf adalah kita banyak beramal, khususnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar yang pahalanya luar biasa. Ya, yang pahalanya luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bil qadar. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Iya, hilal itu bulan. Iya, awal. Iya. Itu awal. Melihat hilal, hilal itu bulan yang awal. Nah, kalau besar bulannya udah lagi, ya. Ya. Awal-awal pertama lah ya. Pertama-tama, kedua atau ketiga nggak apa-apa ya, masih pertama kita lihat bulan. Tapi lah lihat, tidak baca, lah lihat, tidak baca. Nah, tidak baca berarti. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Oh, maksudnya niat mau membatalkan puasa ketika waktunya berbuka, lagi safar. Udah kata apa? Kata makan, kata minuman ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan ada ya. Ya mungkin lagi di luar rumah gitu ya. Batal puasa cukup dengan niat sudah batal puasanya. Meskipun belum waktu puasa, kalau kita niat batal di siang hari jadi batal puasa kita. Sudah niat dia mau batalkan puasa, berarti udah batal puasanya. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, sudah batal puasanya. Nah ini masalahnya penting ya, sangat penting sekali. Jadi jangan coba-coba membatalkan puasa dengan niat ya. Rugi besar ya. Nah, masih ada? Ibu-ibu kayaknya ada majelis sendiri ya. Kalau tidak ada lagi cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke bulan Ramadan dan mengantarkan Ramadan kepada kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan secara khusus dan seluruh tahun secara umum. Amin ya rabbal alamin. Naqtafi bil qadar, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.